saya Fitria Herawati, mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, kali ini kita akan membahas mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Nah, sebelumnya kita akan membahas manajemen sekolah dasar. Apa sih manajemen sekolah dasar? Manajemen sekolah dasar merupakan kegiatan pengelolaan atau mengatur sekolah dasar. Dengan kata lain, manajemen sekolah berarti penggunaan orang-orang dan sumber daya yang lain untuk mencapai tujuan sekolah dasar tersebut. Di sekolah dasar, kepala sekolah sebagai pengelola perlu menggunakan manusia, material, dan sumber daya finansial untuk memenuhi tujuan sekolah dasar yang ditetapkan. Marini 2014. Nah, menurut Marini 2014, peran manajemen yang dilakukan oleh guru-guru sekolah dasar yaitu 1. Bekerja sama dengan kepala sekolah dan guru-guru lain dalam persiapan dan pengembangan pengajaran bahan ajar, program, metode, dan penilaian. 2. Berpartisipasi dalam pertemuan yang berhubungan dengan kurikulum sekolah atau administrasi serta organisasi sekolah. Yang ketiga, berkontribusi pada seleksi pengembangan profesional dari guru lain. 4. Mengkoordinasikan atau mengelola pekerjaan guru-guru lain. 5. Melakukan pengelolaan kegiatan yang berhubungan dengan kurikulum dan berpartisipasi pada bagian yang dibutuhkan dalam review dan mengembangkan fungsi sekolah. Dan yang keenam, yaitu berpartisipasi dalam tugas administrasi dan orang-orang memberikan dukungan kepada guru serta mengalokasikan peralatan dan material. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka manajemen sekolah dasar. Yang pertama, jadwal dan prosedur untuk perencanaan anggaran tahunan sekolah. Yang kedua, peran kepala sekolah di dalam penyusunan anggaran tahunan. Yang ketiga, laporan yang diinginkan pemerintah dari kepala sekolah mengenai kinerja sekolah secara umum dan pengeluaran anggaran. Yang keempat, wewenang yang ditegaskan kepala sekolah. Yang kelima, pengaturan untuk melakukan otoritas pembayaran. Yang keenam, menyetujui prosedur untuk mengisi kekosongan pegawai. Dan yang terakhir yaitu pengaturan manajemen pada saat ketidakhadiran kepala sekolah. Nah, adapun ruang lingkup manajemen sekolah dasar. Manajemen sekolah dasar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Perencanaan semua kegiatan dan program sekolah dasar pada awalnya yaitu pengakuan, pekerjaan akademik, kegiatan kokurikuler, ujian, promosi siswa ke kelas yang lebih tinggi, pertemuan pegawai, asosiasi guru dan orang tua. Yang kedua, kontribusi kegiatan akademik dan non-kurikuler di antara anggota pegawai sesuai dengan minat, kemampuan, dan pengalaman. Yang ketiga, persiapan anggaran tahunan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran. Yang keempat, persiapan jadwal kegiatan. Yang kelima, menyediakan pegawai. Yang keenam, menyediakan peralatan dan furnitur termasuk pembelian, pemeliharaan, dan perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu adapun yang dikatakan dengan sekolah dasar yang efektif. Apa itu sekolah dasar yang efektif? Sekolah dasar yang efektif merupakan sekolah yang memenuhi kebutuhan yang diidentifikasikan secara lokal dari sumber daya yang ada dan menjamin bahwa siswanya datang secara teratur dan memiliki hasil tes yang baik. Karakteristik sekolah dasar yang baik menurut Marini 2014 adalah sebagai berikut. 1. Kepemimpinan kepala sekolah yang memiliki tujuan. 2. Keterlibatan kepala sekolah. 3. Keterlibatan pegawai sekolah di dalam perencanaan. 4. Konsistensi, keberlanjutan, dan kemajuan di dalam kegiatan pengajaran. Yang kelima, pendekatan pembelajaran yang teratur. Yang keenam, mengajarkan dan menentang secara intelektual. Yang ketujuh, lingkungan yang berpusat pada pekerjaan dan iklim kerja yang positif. Yang kedelapan, yaitu tugas yang terdefinisi secara jelas. Yang kesembilan, yaitu komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Yang ke-10, yaitu ada catatan tertulis. Nah, adapun fokus manajemen sekolah dasar. Apa sih fokus manajemen sekolah dasar?
Fokus manajemen sekolah dasar adalah memberikan bekal kemampuan dasar kepada siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai pribadi, anggota masyarakat, warga negara, dan anggota umat manusia, serta mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan menengah. Nah, yang terakhir yaitu ada penerapan. Untuk meningkatkan mutu lembaga pendidikan, ada 5 yang harus diterapkan menurut Baharudin pada tahun 2010, yaitu 1. Pengembangan dan perbaikan kurikulum berbasis kompetensi. 2. Memperhatikan kondisi kebutuhan-kebutuhan siswa dan masyarakat. 3. Sistem evaluasi yang ada hendaknya dirancang dengan berbasis keahlian peserta didik. Ini berarti sistem pendidikan yang dijalankan lebih menitik beratkan kepada pengukuran kemampuan peserta didik pada ranah psikomotor daripada yang hanya sekedar memiliki dan mengetahui pengetahuan dan keahlian yang diajarkan pendidikan. Yang keempat yaitu perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan dan ketersediaan bahan ajar. Dan yang kelima yaitu penambah intensitas pelaksanaan pelatihan training bagi peserta tenaga kependidikan. Nah, itulah materi mengenai konsep manajemen pendidikan tingkat sekolah dasar. Terima kasih semuanya. Bye-bye.